Masuklah ke sesi ini, Ichiki naik gitu kan, akhirnya dia perkenalin diri, dia udah bangga, udah seneng gitu kan, nanti aku bakal ngisi karakter original nih di animenya. Dan ternyata karakter originalnya ini tuh fiktif, jadi cuman dibuat-buat doang. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, karena saya minasan, selamat datang kembali di Sana Speak. Jadi ketika aku mencoba untuk berselancar di internet gitu ya, surfing, mencari topik, mencari ide menarik untuk kubahas, aku menemukan soal isu ini. Sebuah isu yang terjadi 8-9 tahun lalu, sangat meledak kala itu, tapi mungkin banyak dari kita yang zaman sekarang nih ya, pada nggak ngerti kalau ada masalah sebesar itu dulu. Ini adalah sebuah kasus bullying yang terjadi di komite produksinya anime Kokoro Connect. Ini aku sebenarnya nggak enak hati gitu ya, karena Kokoro Connect tuh pertama kali aku bahas gitu untuk kali ini. Aku nonton, aku suka banget. Sebenarnya nggak mau aja sebenarnya ngebahas jelek-jeleknya. Cuman ini menurutku menarik banget karena ini menunjukkan gitu ya, mengekspos bahwa industri anime, terutama industri seiyu, tidak seindah dan semulus paha waifu kalian di Genshin Impact. Jadi mari kita bahas aja. Silakan di like, share, subscribe kalau kayak bahasan kali ini. Jangan di follow Instagram Sana Speak sebagai seorang cinta anime, sebagai seorang otaku. Aku sih penikmat Kokoro Connect. Mari kita sama berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai saya berdebat. Cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Aku nggak akan bahas Kokoro Connect-nya gitu lah ya. Ya pokok kurang lebihnya ini adalah sebuah anime slice of life. Tipikal ceritanya tuh kayak Suzumiya Haruhi atau kayak Seishun Butayaro, di mana kehidupan para pelajar yang ada anomali dalam kejadian sehari-harinya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di komite produksinya ini ada seiyu, seorang seiyu yang kelas B bisa dibilang gitu ya, belum yang top banget, bernama Mitsuhiro Ichiki. Dia ini terkenalnya mengisi suara karakter Kazuya-nya Freezing. Kalau nggak nonton, ini deh karakter Yukio-nya Bleach. Nah, si Ichiki ini di casting gitu lah untuk mengisi suara dari salah satu karakter original. Jadi begitu ditawarin, ini ada karakter original nih, mau nggak ngisi? Ayo casting. Tertarik dong dia, maka dia coba masuk, dia ikutin castingnya. Sampai akhirnya, 2 bulan sebelum animenya tayang, itu ada sebuah event. Jadi ada event animenya ini gitu kan, ya untuk nunjukin trailernya segala macam semua. Dan ada MC-nya itu 3 seiyunya mereka. Salah satunya adalah Takuma Terashima. Di anime ini dia mengisi suaranya karakter Aoki. Nah, ini ada eventnya gitu kan. Sampai akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah sesi di mana mereka akan mengumumkan ada si karakter original di animenya ini. Dipanggil lah gitu kan si Ichiki ini tadi yang casting itu. Gak pakai rehearsal, oke, gak pakai gladi bersih, gak dikasih tahu apapun. Pokok cuma dibilang kamu datang aja, naik ke stage, nanti akan ada pengumuman terkait karakter kamu, ada pengumuman kejutan. Masuklah ke sesi ini, Ichiki naik gitu kan, akhirnya dia perkenalin diri, dia udah bangga, udah seneng gitu kan, nanti aku bakal ngisi karakter original nih di animenya. Terus akhirnya di reveal lah gitu kan, ditunjukin sebuah videonya menunjukkan siapa karakternya ini tadi. Dan ternyata karakter originalnya ini tuh fiktif, jadi cuman dibuat-buat doang. Jadi memang nggak ada karakter originalnya ini. Terus si Ichiki ngapain tadi casting gitu kan? Ditunjukin tuh bahwa waktu dia casting gitu ya, dia membacakan semua dialog-dialog yang ada di naskahnya dia, itu semua diedit sedemikian rupa. Kalau kalian nonton acara TV Korea atau acara TV Jepang, itu kan biasanya gitu ya, pakai efek-efek gitu kan, ada tulisannya di mana-mana seperti itu. Dan diubah seakan-akan tuh jadi bercandaan, jadi komedi. Jadi bisa dibilang castingnya si Ichiki ini, project dimana dia ditawarin mengisi karakter original, itu prank. Itu cuman bohongan doang, tipuan doang. Dan ini pranknya segitu diniatinnya gitu ya, maksudnya ada kamera tersembunyi, naskahnya dibuatin bener-bener serius, desain karakter siluetnya pun dibuat segala macam, semua disiapin betul-betul seakan-akan memang real. Dan akhirnya semua orang terjebak, termasuk si Ichikinya sendiri. Dan si Ichikinya sendiri dikasih tugas bukan sebagai seiyu, tapi sebagai promotion chief-nya, alias orang yang bertugas bertanggung jawab untuk mempromosikan animenya. Jadi dia seiyu, dia pengisi suara voice actor, tapi disuruh promosiin animenya. Tugas dia keliling ke seluruh Jepang, promosiin animenya ke setiap event anime, datengin promosiin Kokoro Connect, dan dapetin 30.000 follower di Twitter resminya Kokoro Connect.
Nah, untuk videonya tadi itu yang dijadiin bercandaan gitu ya, waktu si Ichikinya itu lagi casting, itu orang yang menyiapkan naskahnya, yang nyiapin segala macamnya itu si Terashima tadi. Jadi kelihatannya seiyu yang lain nggak ikut campur, mereka nggak ada andil apapun kecuali Takuma Terashima yang memang mencurahkan niatannya dia untuk ngeprank si Ichiki ini tadi, yang mana jatuhnya juniornya dia. Dibahas lah ini akhirnya di mana-mana gitu kan, terutama di acara promosinya Kokoro Connect. Jadi ada radio show-nya gitu, ada acara radionya, terus kemudian di beragam event itu berkali-kali diungkit, dan si Ichikinya itu didatengin gitu maksudnya, dan memang itu dibahas, dan ya dia sendiri sebenarnya nggak enak, nggak nyaman gitu loh maksudnya kalau itu dibahas. Tapi sering kali itu kayak dibercandain, diolok-olok gitu lah ya, pokok dibesar-besarin, bener-bener jatuhnya seakan-akan merendahkan si Ichiki ini. Bukan seakan-akan, memang menjatuhkan dan menginjak harga dirinya si Ichiki ini tadi. Itu ada beberapa kali kesempatan gitu lah, termasuk yang menurutku tuh menarik. Ini melibatkan seiyu favoritku, itu adalah Sugita Tomokazu. Buat yang nggak tahu, dia adalah seiyunya Gintoki. Aku nggak perlu alasan kan ya kenapa dia seiyu favoritku. Iya, aku ngerti, dia juga ngisi suaranya Joseph, aku tahu. Nah, si Sugita Tomokazu ini tuh waktu itu punya sebuah acara namanya Anigera, ngebahas game, ngebahas anime gitu lah. Dia sendiri kan memang otaku gitu kan. Dia punya show itu, dan kemudian suatu ketika nih si Ichiki datang tuh sebagai guestnya dia, sebagai tamu. Ya udahlah, acara lancar sampai akhirnya ada surat tuh dari pendengar. Biasalah ya kalau acara radio kan ada kayak gitu, ada surat tuh, terus diceritain tuh sama si pendengarnya ini tadi bahwa di isi suratnya tuh soal insiden pranknya itu tadi, insiden bullyingnya si Ichiki itu tadi. Si Sugita Tomokazu kelihatannya nggak pernah denger, dia pengen tahu, ceritain secara langsung dari Ichikinya sendiri apa yang terjadi saat itu. Buat kalian yang nggak ngerti, Sugita Tomokazu itu modelnya emang kayak Gintoki, bener-bener kayak Gintoki. Makanya dia seiyu favoritku. Nggak cuman secara suaranya bisa membangkitkan karakternya, tapi dianya sendiri itu wataknya mirip-mirip kayak Gintoki. Dan seringkali orangnya agak bawel, agak cerewet. Tapi saat itu dia bener-bener diam, serius dengerin ceritanya si Ichiki. Nggak diganggu, nggak diinterupsi sedikit pun, dan mukanya bener-bener kelihatan serius. Gak biasanya seorang Sugita Tomokazu seperti itu. Dan bisa dibilang dia agak kesel kelihatannya dengan cerita itu tadi, ceritanya si Ichiki. Berlanjutlah akhirnya, ini kekuatan netizen gitu ya. Orang-orang tuh sebenarnya pertama menganggap mungkin cuman prank gitu doang gitu ya, bercandaan-bercandaan kecil, tapi akhirnya kok kelihatannya nggak sesederhana itu masalahnya. Maka orang-orang cari bukti segala macam gitu kan. Kekuatan netizen di tahun 2012. Suatu ketika ada sebuah live streaming dari Bandai. Di situ ada Sugita Tomokazu dan ada Takuma Terashima. Mereka datang, mereka duduk sebelahan, dan kala itu Sugita Tomokazu nggak menggubris si Terashima sedikit pun. Nggak dilirik, nggak dilihat, nggak ditoleh, nggak disautin bercandaannya, percakapannya, didiemin, bener-bener dianggurin. Sehingga orang-orang berspekulasi ini jangan-jangan nih gara-gara waktu itu si Sugita Tomokazu tuh kesel gitu ya. Jangan-jangan dia memang agak kesel dan menjauhi si Terashima ini tadi. Dan akhirnya lama-lama makin menggulung gitu kan, kayak semua buktinya kayak makin kuat tuh itu tadi. Itu banyak orang yang akhirnya protes, yang nggak suka bahwa ini tuh bukan prank biasa gitu loh. Ini bukan kayak salahnya si Vincent Rompis dulu di Trans 7, enggak. Ini kelihatannya kayak bener-bener di-set segala macemnya. Semuanya tuh di-set seniat itu demi menjatuhkan harga dirinya si Ichiki. Nah, tapi dari mana orang-orang bisa memulai pemikiran seperti itu? Gitu kan ya. Ini yang menarik. Jadi, opening pertamanya anime ini itu kan diisi oleh grup duo bernama Euphonious. Nah, mantan personilnya Euphonious, Hajime Kikuchi, saat itu bikin tweet gitu ya. Dia tuh nge-retweet salah seorang penyanyi di Jepang bernama Haruko Momoi dengan kata-kata yang dibilang agak mengejek, agak merendahkan lah. Dari situ akhirnya ya biasalah netizen gitu kan, ini apa sih, ini orang kok sinis banget, ini orang kok jahat banget gitu kan. Akhirnya dari tweetnya ini tadi dibukalah profilnya si Hajime Kikuchi ini tadi, di backtrack, dicari ke atas tweet-tweet sebelumnya, kekuatan netizen. Ketemulah akhirnya sebuah tweet gitu ya, yang menunjukkan isinya kurang lebihnya menyatakan bahwa dia tuh bilang gampang banget ya ngemanipulasi orang. Karena dia berpikir dia tuh bisa masuk, dia bisa besar, dia bisa berkembang ke industri anime, ke industri seiyu. Gampang banget memanipulasi orang yang berpikir dia bisa besar di industri seiyu. Yang mana artinya indikasi orang-orang, oh ini yang dimaksud si Ichiki. Sehingga dari sinilah kecurigaan orang-orang bertumbuh dan
berdasarkan investigasi netizen yang tadi udah aku ceritain panjang kali lebar itu ya, semuanya itu orang-orang menyimpulkan, oh ini berarti nggak bener. Ini berarti bener-bener jatuhnya tuh nggak cuman prank biasa, tapi memang diset untuk merendahkan, menjatuhkan si seiyu baru ini tadi, untuk mempermalukan dia. Dan siapa orang di balik semua ini? Dia adalah Yamanaka Takahiro. Saat itu beliau adalah produsernya untuk Kokoro Connect. Dan sekarang sih ya, beliau masih aktif. Beliau produsernya Mushoku Tensei. Yamanaka Takahiro sendiri ini sebenarnya bukan kali pertama kayak gini ya, power abuse, menggunakan kekuatan dia, jabatan dia, kekuasaan dia untuk mempermainkan orang lain. Itu bukan kali pertama. Sebelumnya pernah ada, cuman nggak akan aku singgung lah. Pokoknya intinya ya, beliau ini karena jabatannya tadi merasa bahwa bisa semena-mena gitu ya, seenaknya beliau kalau ada orang yang nggak suka, dijatuhin, dihancurin, dipermalukan. Itulah penilaian orang-orang, itulah asumsi orang-orang, sehingga akhirnya bener-bener Kokoro Connect tuh nama baiknya gitu ya, reputasinya tuh agak rusak. Dan saat itu pun bener-bener ngaruh ke merchandise yang mereka, iya, penjualan DVD-nya anjlok, banyak orang ngeboikot, banyak orang bener-bener nggak suka dan nggak menerima tindakannya si Yamanaka ini tadi dan si Terashima tadi. Dan itulah kasus yang menarik sekali menurutku gitu ya, jarang-jarang terjadi, jarang terblow up lah mungkin bisa dibilang. Mungkin ya ada banyak juga lah, namanya industri yang besar, industri yang ketat gitu kan, pasti ada aja persaingan seperti ini, tindakan-tindakan kotor, tindakan licik, tindakan menjatuhkan orang. Ini menurutku sih nggak bener, cuman ya udah sewajarnya seperti itu lah, nggak usah di Jepang, di Indonesia pun banyak ya kan. Jadi itu aja untuk kali ini, semoga nanti aku bisa menemukan topik yang lebih positif lah ya untuk Kokoro Connect ya. Maafkan aku Kokoro Connect, aku mencintaimu, aku suka animenya. Jadi BTW itu aja untuk kali ini, silahkan like videonya kalau kalian suka bahasan kali ini, jangan lupa berkomentar, di share teman kalian, dan terakhir jangan lupa follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itadashai minasan.